Halo subscriber, kemarin kita sudah membuat background animasi air terjun. Nah, sesuai dengan request dari salah satu subscriber, saya akan membuat tutorial pergerakan kamera di Adobe Animate. Pergerakan kamera ini meliputi 3 hal, yaitu panning, zooming, dan dolly. Untuk itu saya akan membuka kembali animasi air terjun kemarin ya. Nah, ini dia animasi yang sudah kita buat kemarin. Kalau kalian perhatikan ada beberapa perubahan ya, yaitu saya menambahkan 2 pohon di depannya dan juga saya menambahkan gradien atau gradasi warna di bebatuannya. Dan juga saya mengganti warna cipratan airnya menjadi putih. Itu saja ya perubahannya. Nah, kenapa saya menambahkan pohon di depan? Nanti saya akan jelaskan kenapa begitu. Sekarang saya akan mengajari kalian bagaimana melakukan pergerakan kamera yang pertama, yaitu pergerakan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Untuk melakukan itu, kita perlu mengaktifkan ini, add camera atau tambahkan kamera. Fitur ini sayangnya tidak ada di versi Adobe Animate yang lama dan juga Adobe Flash ya. Jadi bagi kalian yang menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animate yang lama, kalian bisa melakukan cara yang lain ya. Nanti saya akan mengajarinya di akhir karena khusus untuk dolly kita tidak menggunakan tool ini atau fitur ini. Nah, saya klik ini dulu ya. Dengan mengklik ini, maka akan muncul sebuah layar baru namanya kamera. Sama seperti yang lain, layer ini bisa kita animasikan. Di sini kita bisa menemukan persegi panjang dengan garis tepi yang warnanya biru ya. Ini menunjukkan apa yang kita lihat saat dirender ya. Misalkan dengan menggunakan kamera tool atau kita tekan C, kita bisa memperbesar seperti ini atau zooming, zoom in dan zoom out. Lalu kita juga bisa mengubah kemiringannya seperti ini. Kemiringan itu tilt ya. Dan juga kita bisa menggeser. Nah, seperti ini. Saya Ctrl Z ya. Nah, yang pertama adalah panning ya. Misalkan dari kiri ke kanan. Nah, misalkan dari sini ke sini pergerakan kameranya. Saya atur dulu awalannya, lalu pada layer kamera klik kanan, lalu create classic twin. Seperti ini. Nanti akan muncul titik-titik ini seperti layer biasanya. Kemudian kita tentukan di detik keberapa kamera itu berhenti bergerak. Misalkan di detik ke 6 ya. Ini. Di sini kita klik kanan lalu insert keyframe. Kemudian masih menggunakan kamera tool, kita geser ke kanan seperti ini atau terserah kalian mau pergerakan kameranya bergeser kemana. Nah, setelah itu sudah selesai, kita bisa kembali ke awal, lalu kita tekan enter. Kita lihat sudah bisa bergerak kameranya. Kita tekan Ctrl Enter. Kamera bergerak seperti ini dan berhenti di detik ke-6 karena kita tadi sudah mengaturnya untuk berhenti di detik ke-6 ya. Seperti itu. Nah, untuk zoom in dan zoom out sama seperti tadi. Misalkan saya Ctrl Z ya.
Misalkan dari sini kita klik kanan, create classic twin, lalu kita tentukan di detik keberapa kamera akan berhenti bergerak. Misalnya saya zoom cepat gitu, shoot gitu ya. Jadi saya pilih detik ke-1, lalu klik kanan, insert keyframe, kemudian kita zoom, terserah kalian zoom seberapa dekat, lalu kita enter seperti ini. Kalau kurang cepat, kita percepat dengan menggeser keyframe-nya ke kiri seperti ini. Seperti itu. Kalian juga bisa menambahkan ease in dan ease out ya. Saya belum pernah mengajari kalian tentang ease in dan ease out. Mungkin di video yang lainnya saya akan mengajari kalian tentang itu. Jadi jangan lupa subscribe ya, biar tidak kelewatan tutorial saya selanjutnya. Nah, untuk video ini saya akan mencontohkan sebuah ease ya. Di sini pada properties twinning ease, classic ease ini kita ganti menjadi 100. Maka nanti animasinya akan ngerem ya. Dari cepat ke lambat. Seperti itu. Seperti itu ya. Misalkan is-nya diganti minus 100. Nanti akan kebalikannya. Nanti pergerakannya akan dari lambat ke cepat ya, seperti itu. Bagus, seperti itu ya. Biar lebih jelas nanti saya lambatkan ya. Saya perlambat. Nah, dari lambat ke cepat seperti itu. Zooming dan panning sudah ya. Sebenarnya kalian juga bisa menganimasikan kemiringannya atau tilt ya. Kalian bisa klik ini, lalu kalian miringkan seperti ini. Lalu kita mainkan animasinya. Seperti itu ya. Selanjutnya saya akan membuat animasi dolly in ya, atau pergerakan kamera di mana kameranya itu ikut maju, berbeda dengan zoom ya, di mana kameranya tetap ada di sini tapi di zoom ya. Sedangkan dolly itu kameranya ya ikut maju. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah benda atau objek yang paling dekat dengan kamera, lebih dekat dengan kamera, maka nanti perubahan ukurannya akan makin cepat. Jadi misalkan di sini ada pohon dan di belakangnya ada air terjun. Maka karena pohonnya ada di depan, nanti pohonnya akan lebih membesar lebih cepat ya. Karena lebih dekat ke kamera, maka makin besar seperti itu. Efek seperti ini namanya adalah parallax ya. Biar terlihat nyata, biar terlihat 3 dimensi. Teknik ini juga akan membantu kalian yang tidak menggunakan Adobe Animate yang baru ya, yang seperti saya gunakan, yaitu versi 2019. Bagi kalian yang menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animate yang lama, bisa melakukan teknik ini sebagai pengganti tool kamera yang saya jelaskan tadi ya. Nah, saya hapus dulu atau klik sini untuk menyembunyikan kameranya. Nah, pertama-tama pastikan pohon atau objek yang ada di depan itu terpisah ya. Objek yang ada di depan, lalu di belakangnya dan paling belakang itu terpisah. Jadi di sini saya sudah menyiapkan pohon ada di layer yang terpisah dengan yang lainnya. Lalu di sini ada batu yang di depan. 2 batu ini saya akan memindahkannya ke sebuah folder baru. Saya Ctrl X ya untuk cut. Lalu saya buat layer baru namanya
batu di depan. Lalu saya klik kanan, paste in place atau Ctrl Shift V. Nah, di sini juga ada batu lagi, sedikit ke belakang. Jadi saya lakukan hal yang seperti tadi ya, Ctrl X, lalu buat layer baru, namanya di belakang batu paling depan. Terserah kalian mau namainya apa, yang penting kalian mudah mengingatnya ya. Terus saya taruh di sini seperti tadi ya. Nah, kemudian pepohonannya sudah di paling belakang, sudah benar ya. Selanjutnya kita akan menganimasikan layernya satu per satu. Yang paling depan kita animasikan terlebih dahulu ya. Jadi saya memilih pohon depan, klik layer pohon depan, lalu klik kanan Classic Twin. Nah, saya memutuskan untuk animasinya nanti akan berjalan selama 4 detik. Jadi pada detik keempat kita klik kanan, insert keyframe. Nah, saya besarkan ya, saya perbesar. Nah, karena ini yang paling depan, jadi ini yang paling besar. Misalkan segini. Kalau tidak pas, nanti kita bisa ganti ukurannya. Nanti kita bisa sesuaikan. Nah, selanjutnya yang paling depan adalah ini, batu di depan. Saya naikkan dulu ya, di belakang, di bawahnya pohon depan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Klik kanan di sini, create classic twin. Sama seperti tadi, di frame di detik keempat kita klik kanan, lalu insert keyframe. Kemudian saya perbesar dan saya geser ke sini. Jangan terlalu besar ya, karena kalau besar-besar nanti terlalu cepat animasinya. Nah, sudah terlihat ya animasinya yang bagus ini. Lalu di belakangnya ada, di belakang paling depan seperti ini, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, klik kanan dan insert classic twin, create classic twin, lalu di sini insert keyframe, diperbesar, lalu jangan terlalu besar, di sini dipindah. Mungkin terlalu cepat ya, jadi ini tidak terlalu besar seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ada percikan air, juga kita animasikan. Di sini kita perbesar, tapi jangan terlalu besar karena ini ada di belakang sendiri. Jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya. Lalu di bawahnya ada air terjun. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, karena ini di belakang, maka jangan terlalu besar mengubah ukurannya. Jadi sedikit saja. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya ada layer lagi, batu-batu. Sama seperti tadi, klik kanan, create classic twin, lalu insert keyframe di detik keempat. Kita tambahkan ukurannya sedikit saja karena ini di belakang. Nah, di bawahnya masih ada lagi sungai. Khusus untuk sungai, saya rasa sebaiknya kita menggunakan shape twin ya. Jadi klik kanan shape twin.
karena saya tidak akan mengubah ukurannya saja, tapi saya akan mengubah bentuknya menjadi lebih kurus sungainya. Jadi saya tarik ke sini seperti ini. Sebentar ya, batunya menghalangi, jadi saya tutupi batu yang depan ini loh. Mana toh? Oh, paling atas ternyata ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Lalu di bawahnya masih ada lagi tebing. Tebingnya juga seperti itu. Classic twin. Insert keyframe, diperbesar sedikit. Lalu yang paling bawah juga. Perbesar sedikit, lalu ditentukan lokasinya atau tempatnya. Setelah selesai, kita coba tekan Ctrl Enter. Nah, kalau kita perhatikan, percikan airnya jadi tidak bergerak ya. Nah, saya akan memperbaikinya. Saya tutup terlebih dahulu. Kemudian saya klik 2 kali pada percikan airnya. Nanti kita akan masuk ke twin 6. Kemudian saya akan menambahkan frame 10 detik karena animasi kita berjalan selama 10 detik. Kalau lebih banyak juga nggak apa-apa, klik kanan, lalu insert frame. Kita kembali ke scene 1. Nah, sudah berjalan. Sudah jalan ya. Saya rasa animasi ini masih kurang meyakinkan ya, karena menurut saya perbesaran air terjunnya kurang terlihat. Jadi saya akan melakukan ternyata air terjunnya juga tidak bergerak ya. Jadi saya akan melakukan hal yang sama seperti tadi, klik 2 kali pada air terjunnya. Nah, sebelum itu pastikan kalian ada di detik pertama ya, di frame pertama maksud saya. Karena kalau kalian ada di tengah-tengah lalu kalian klik 2 kali, maka nanti kalian akan menambah satu keyframe di sini. Jadi kalian tidak mau itu. Jadi jangan di tengah-tengah twin, dipastikan pada keyframe atau pada frame pertama ini. Klik 2 kali lalu tambahkan frame pada detik ke-10 atau lebih juga nggak apa-apa. Kita tekan Ctrl Enter. Menurut saya ini terlalu besar perubahannya, jadi saya kecilkan kembali. Lalu ini kurang ke sini, saya tekan Ctrl Enter.
seperti itu ya caranya melakukan pergerakan kamera di Adobe Animate. Sekarang kamu bisa mendownload file latihan ini ya, file latihan animasi air terjun ini di link yang ada di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai sini ya. Sampai jumpa.